لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis tadi. Jadi hadis ini sahih itu. Ya, hadis tadi itu sahih. Jadi tidak ada yang membantahnya hadis ini. Maka Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis itu. Annahu shalla bihim jalisan. Sesungguhnya Nabi salatnya secara duduk, wa man khalafahu julusan. Dan orang yang di belakangnya juga duduk salat secara duduk. Seperti itu. Beliau mengatakan, ya, mansukhun bi hadis Aisyah. Ya. Jadi ketika imam dalam kondisi duduk, ya, dalam hadis tadi makmumnya apa? Duduk juga. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mansuhan bi hadis Aisyah, dimansuh oleh hadis Aisyah. Apa hadis Aisyah itu? Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat bersama mereka. Ya, jadi Nabi salat bersama para sahabat. Ya, Nabi salat bersama para sahabat. Fi maradihi, dalam sakitnya. Ya, alladzi mata, dalam sakitnya membawa kepada kematian. Nah, ini 7 hari, ya, 7 hari sebelum meninggal Nabi demam tinggi. Ya, Nabi demam tinggi. Diketahui oleh para sahabat. Ya, Abu Bakar biasanya sebagai apa? Pengganti Nabi dalam salat. Jadi imamnya. Ya. Jadi ketika salat mau didirikan, ya, Abu Bakar ke depan mau jadi apa? Menjadi imam. Kemudian Nabi keluar, ya, karena kamar Nabi itu dalam masjid di sini. Apa namanya itu? Mihrab di sini. Kemudian Nabi keluar, ya. Kemudian Abu Bakar melihat itu, maka kemudian Abu Bakar mundur menghadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi shalla bihim, salat bersama mereka itu dengan jalisan, dengan duduk. Nah, ini di akhirnya, ya, di akhir kehidupan Nabi mengimami para sahabat, ya. Wasallu halafahu qiyaman. Akan tetapi seluruh jemaah di belakang Nabi berdiri. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dipahami, ya? Itu. Ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini hadis yang menghapus hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Kalau hadis Anas bin Malik tadi apa? Secara duduk. Suara apa itu? Ya. Jadi hadis dari Anas bin Malik apa tadi? Duduk, ya. Kemudian kalau Imam Asy-Syafi'i menguatkan hadis yang turun terakhir, ya, karena hadis yang turun dari Aisyah ini adalah hadis yang turun terakhir. Ya, setelah itu Nabi tidak pernah lagi mengimami salat. Ya, Nabi sempat berat sakitnya 7 hari. Ya, kemudian Nabi tidak mengimami lagi salat sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Yang membuat sedih semua, ya, para sahabat. Kematian yang mengguncang dunia. Seperti itu. Nah, ini pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi pandangan mazhab Syafi'i, bukan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, saya bacakan pandangan yang lain. Boleh, Pak, ya? Biar kita ada luas cara pandangannya. Nah, ingin disampaikan di sini, tapi disampaikan di kitab Bidayatul Mujtahid. Karena kitab ini rujukan untuk kita tahu mazhab. Paham, ya? Oh, mazhab ini gini, mazhab ini gini, mazhab ini gini. Ah, ini kitab Bidayatul Mujtahid, ya.
wa ikhtilafu telah berikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Berbeda, ya. Idza kana al-ma'mum sahihan, ya, apabila makmum sehat, makmumnya sehat, ya, kayak kita ini sehat semua makmum, ya. Fa shalla halafa imam marid, salat di belakang imam yang apa? Yang sakit, ya, kita salat di belakang imam yang sakit. Yusalli, kemudian salat, imamnya salat secara qa'idan, secara duduk, ya. Bagaimana jemaah yang sehat, ya, kemudian mengangkat imam yang sakit, imamnya sakitnya itu secara duduk. Ala salasati aqwal, ada 3 pandangan di sini, ya, ada 3 pandangan, berarti ada 3 mazhab yang berbeda di sini, ya. Jadi jangan kaget-kaget, ya. Jadi ada 3 pandangan yang berbeda, ya, seperti itu. Ahdamu al-ma'mum yusalli khalafu qa'idan. Yang pertama adalah, ya, makmum salat bersama imam juga secara qa'idan. Ini pandangan yang pertama, ya. Jadi apa? Makmum salatnya juga secara duduk, ya. Ini secara duduk kok imam, ya. Pandangan siapa? Ini wa min qala bi hadzal qaul Ahmad wa Ishaq. Ini pandangan Imam Ahmad. Nah, jadi Imam Ahmad itu berpandangan begini. Kalau kita sholat berdiri, ya, kita semuanya sholat berdiri. Mulai sholatnya apa? Berdiri. Jadi ada 2 pandangan Imam Ahmad dalam persoalan ini. Jadi ketika imamnya sholat juga berdiri. Kemudian setelah takbir baca Al-Fatihah, tiba-tiba imamnya apa? Duduk. Maka kita sholatnya tetap berdiri. Ini pandangan yang pertama dari Imam Ahmad. Yang kedua, kalau imamnya duduk dari awal, imamnya duduk dari awal, maka semuanya juga harus duduk dari awal. Nah, ini pernah ribut di masjid Oman, saya masih ingat itu. Karena kan kita harus paham fikih, ya. Ribut, ya, antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad. Kemudian di situ kan kalau di Oman banyak yang Hambali, ya. Masjid Oman Lamprit, ya. Ketika imamnya sakit duduk, ribut, ya, ribut mau duduk atau mau berdiri. Nah, ini perlunya kajian keilmuan, ya. Jadi sampai yang duduk itu ditarik sama yang berdiri, yang berdiri juga ditarik sama yang duduk. Kenapa? Karena tidak tahu ini nanti bapak-bapak yang beda-beda mazhab nanti kalau ke Madinah, ke negara-negara luar harus tahu. Jadi kalau ada orang duduk, ya silahkan duduk, nggak masalah. Kalau ibu berdiri, berarti berdiri. Seperti itu. Dua-duanya ini kuat, ya. Dua-duanya diakui secara kefikihan. Jadi Imam Ahmad seperti itu. Berbeda dengan Imam Malik, ya. Kalau Imam Malik, ya, menguatkan hadis dari Imam Bukhari yang pertama tadi, dari Abu Daud, ya, beliau mendudukkan hadis, beliau menggunakan tarjih namanya. Tarjih ini mengunggulkan mana hadis yang lebih kuat. Nah, ini dilakukan oleh Imam Malik, ya. Beliau mengunggulkan dalam semua kondisi. Kalau imamnya duduk, maka duduk. Nah, pada Imam Malik, ya, beliau mengunggulkan hadis dari Anas bin Malik tadi, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud, ya. Jadi kalau imamnya berdiri, mau awal mau akhir pokoknya harus apa? Kalau imamnya duduk maka harus duduk, ya. Dia sholat duduk, ya duduklah semuanya, seperti itu.